Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Aditya Hidayatullah, Eskom, Angkatan 43, Kelompok 2, NDH 15, Widya Isiwara Bapak Insinyur Nasridal Patria, SH, M.Hum, MM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkuman agenda 3, materi Smart ASN dan Manajemen ASN. Smart ASN adalah sebuah konsep dan program pemerintah Indonesia yang menciptakan aparatur sipil negara ASN yang memiliki kompetensi digital, profesionalisme, integritas tinggi, dan adaptif. Sehingga ASN mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, dan sesuai dengan tuntutan era digital. Literasi digital, kemampuan untuk menggunakan, memahami, menganalisis, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara bijak, cerdas, dan cermat. Adapun 4 pilar literasi digital, yaitu digital skill, keterampilan teknis menggunakan perangkat dan aplikasi. Yang kedua, digital culture, kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi di ruang digital sesuai nilai budaya dan Pancasila. Yang ketiga, digital etik, kesadaran etika dalam aktivitas digital. Yang keempat, digital safety, kemampuan melindungi data pribadi dan menjaga keamanan digital. Digital etik atau etika bermedia digital. Etika bermedia sosial adalah aturan moral, norma, dan sopan santun yang harus diikuti setiap orang ketika berinteraksi di ruang digital, baik dalam membuat, menyebarkan maupun mengonsumsi informasi. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. PNS adalah warga negara Indonesia yang diangkat secara tetap, mempunyai NIP nasional, menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan instansi pemerintah. Fungsi dan peran ASN. Yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, yaitu ASN bertugas melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, sebagai pelayan publik. ASN memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, memenuhi kebutuhan publik dengan profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Yang ketiga, itu perekat dan pemersatu bangsa. ASN berperan menjaga persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bersikap profesional, netral, dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Hak dan kewajiban ASN. Hak ASN yaitu pertama mempunyai gaji, tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, dan perlindungan jaminan pensiun di hari tua. Sedangkan hak PPPK pertama gaji, tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, dan yang terakhir perlindungan tapi tanpa pensiun dan hari tua. Kewajiban seorang ASN: setia kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, dan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mentaati peraturan perundang-undangan, menunjukkan integritas, keteladanan, dan tanggung jawab, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, dan menyimpan rahasia jabatan. Kode etik dan perilaku ASN. Kode etik yang harus diterapkan oleh satu ASN yaitu melayani dengan sopan, hormat tanpa tekanan. Kedua, melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, disiplin, dan bertanggung jawab. Tidak menyalahgunakan kewenangan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan, menggunakan barang milik negara secara bertanggung jawab, menjaga integritas, reputasi, dan nama baik ASN. Sistem merit.
Sistem merit adalah sebuah kebijakan manajemen kepegawaian yang menjadikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar utama dalam setiap proses pengelolaan aparatur sipil negara, mulai dari rekrutmen, pengembangan, promosi, hingga pemberian kompensasi. Adapun 4 prinsip dari sistem merit, yaitu keadilan dan kewajaran tanpa diskriminasi berbasis kinerja. Tujuan dari sistem merit ini yaitu meningkatkan profesionalisme ASN, memastikan ASN memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang diemban. Kedua, menciptakan birokrasi yang efektif, membuat organisasi mencapai target dengan menempatkan ASN yang tepat pada posisi yang tepat. Yang ketiga, melindungi karir ASN, melindungi ASN dari intervensi politik dan tindakan sewenang-wenang, sehingga mereka dapat fokus pada tugasnya. Yang ketiga, memberikan penghargaan yang adil, menghargai ASN yang berkinerja baik melalui kompensasi yang adil dan layak. Baiklah, sekian pemaparan singkat terkait materi Smart ASN dan manajemen ASN yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.